Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, kami dari BCNQ ingin membahas sebagai pembahasan pertama vlog kami, yakni tentang hierarki kompetensi. Hierarki itu semacam susunan, ya, susunan kompetensi. Susunan kompetensi diperlukan setiap individu yang menginginkan sukses dalam kehidupannya. Sebelum kita membahas tentang hierarkinya, mari kita berfokus terlebih dahulu tentang apa itu yang disebut kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan sukses. Dengan demikian, ada dua kosakata penting kalau kita membicarakan tentang kompetensi, yakni satu kemampuan, yang kedua sukses. Nah, kalau kita bicara tentang sukses, siapa sih di antara kita yang tidak ingin sukses? Semua orang ingin sukses, bukan? Kalau kita bertanya ke siapapun, apakah Anda menginginkan sukses? 100% orang semuanya menginginkan sukses. Adakah di seputar kita yang tidak pernah membahas tentang kata sukses? Rasanya amat muskil bila seseorang tidak pernah membahas tentang kata sukses, bukan? Semua orang pasti pernah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kata sukses tersebut. Bahkan pembahasannya dilakukan secara berulang-ulang. Nggak ada bosan-bosannya membahas tentang kosakata sukses tersebut. Sukses itu menjadi penanda atau menjadi dasar bukti bahwa seseorang lebih baik dibanding yang lainnya. Dan sukses adalah merupakan bangunan legacy yang ditinggalkan oleh orang yang meraihnya. Jejak-jejak seseorang akan jauh lebih terlihat bila yang bersangkutan sanggup menorehkan berbagai rangkaian sukses di sejumlah langkah kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud sukses? Sukses memiliki arti yang beragam antara satu individu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, bagi orang tertentu, berpenghasilan 2 digit per bulan adalah sebuah kesuksesan. Namun bagi orang lain, kondisi tersebut bukanlah sebuah kesuksesan. Karena sukses bagi orang lain tersebut adalah bila penghasilannya 3 digit per bulan. Ada orang lain lagi menyatakan, sukses baginya adalah memiliki rumah seharga 100 juta. Namun bagi yang lainnya, itu tidak dianggap sukses. Sukses baginya adalah kalau bisa umroh tiap tahun. Nah, jadi sukses itu artinya beragam antara individu satu dengan individu yang lainnya. Berbeda-beda. Walaupun terdapat keberagaman dalam mengartikan sukses, ternyata kalau kita kaji, masih terlihat adanya kesamaan dalam mengartikan sukses. Kesamaannya adalah bahwa seseorang dikatakan sukses bila yang bersangkutan bisa memenuhi apa itu yang disebut sebagai standar, target, ataupun harapan. Jadi geng, sukses seseorang, parameternya adalah apakah yang bersangkutan bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Apakah yang bersangkutan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Apakah yang bersangkutan bisa memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Nah, yang menetapkan ukuran ini siapa?
Bisa jadi yang menetapkan ukuran ini adalah dirinya sendiri, ataupun orang-orang di seputarnya, siapapun mereka. Apakah itu atasan, apakah itu keluarga, ataukah itu lingkungan publik lainnya. Nah, itu disebut sukses. Bila seseorang memenuhi apakah standar, apakah target, apakah harapan yang telah ditetapkan. Ya. Contoh, ini beberapa contoh ya. Pekerja di bidang penjualan memiliki target penjualan 100 juta per bulan. Bila yang bersangkutan penjualannya mencapai target 100 juta, maka yang bersangkutan dianggap sukses. Contoh yang lain, pekerja di HRD memiliki target mengurangi turnover karyawan dari 13% jadi 8% untuk periode tertentu. Bila yang bersangkutan bisa mencapai turnover 8%, maka dianggap sukses. Contoh yang lain lagi, pekerja di bagian warehouse atau pergudangan memiliki target pengurangan angka DO return di atas 3 hari dari 8% menjadi kurang 5%. Bila yang bersangkutan bisa mencapai angka di bawah 5% DO return di atas 3 harinya, maka yang bersangkutan dianggap sukses. Satu lagi contoh, pekerja di bagian accounting memiliki target penyerahan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya setiap akhir Januari tahun berikutnya, di mana laporan tahunan sebelumnya selalu selesai di bulan Agustus. Bila yang bersangkutan bisa menyerahkan laporan keuangan di akhir Januari, maka yang bersangkutan dianggap sukses. Jadi, sukses itu parameternya adalah standar, target, ataupun harapan. Nah, tiga ini disebutnya adalah sebagai tujuan. Jadi, sukses atau tidak, itu apakah seseorang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah itu sebagai standar disebutnya, atau sebagai target, atau sebagai harapan. Nah, contoh yang ada di layar monitor ini disebutnya adalah target. Nah, kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai harapan. Contoh harapan yang lain adalah seperti ini misalkan, ya. Ada orang tua punya harapan, yakni bahwa suatu saat beliau akan diberangkatkan untuk wisata keliling Eropa oleh salah satu atau beberapa anaknya. Ataukah mungkin punya harapan untuk diberangkatkan haji oleh salah satu dari anaknya. Nah, harapannya ini hanya sekedar omongan. Ya. Nah, kadang-kadang harapannya ini hanya disampaikan di kala tertentu saja. Atau mungkin disampaikan ke sejumlah orang-orang terdekatnya. Bila salah satu atau dari beberapa anaknya akhirnya berhasil memenuhi harapan orang tua, yakni perjalanan wisata keliling Eropa ataupun berangkat haji, maka anak yang berhasil memberangkatkan orang tuanya tersebut itu dianggap sukses karena mampu memenuhi harapan. Ya. Contoh yang lain tentang harapan. Ada atasan pekerja penjualan memiliki harapan bahwa nantinya salah satu anggota timnya itu memiliki pertumbuhan penjualan tertinggi secara nasional. Namanya harapan ini di titik tertentu bukan merupakan target. Jadi ada yang target itu sama dengan harapan, ada yang mempersepsikan bahwa harapan itu bukanlah sebuah target. Ilustrasinya adalah yang barusan tadi saya sampaikan. Ada atasan berharap bahwa salah satu anggota timnya memiliki pertumbuhan penjualan tertinggi secara nasional. Kalau target buat anggota timnya adalah memenuhi target bulanan yang telah ditetapkan. Namun dia punya harapan. Pertumbuhan penjualan salah satu anggota timnya itu bisa meraih posisi tertinggi secara nasional. Nah, kalau ada individu di dalam anggota timnya bisa mencapai harapan
atasan tersebut, maka yang bersangkutan akan dianggap sukses dibanding yang lainnya. Jadi kalau kita mau dipersepsikan sukses atau tidak, maka harus jelas terlebih dahulu tujuannya. Jangan sampai tujuannya nggak jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, maka parameter suksesnya itu lantas berdasarkan apa? Maka di sini sangat penting menetapkan tujuan terlebih dahulu. Ya, terlepas siapa yang menetapkan tujuan, apakah diri sendiri ataukah orang lain. Nah, bentuk tujuan itu kalau dicermati itu ada dua, yakni proses atau prosedur dan hasil. Tentang proses ataupun prosedur yang merupakan bentuk dari tujuan, sejumlah orang menyebutnya sebagai standar. Hasil itu ada yang menyebutnya sebagai target, ada pula yang menyebutnya harapan. Kita tidak usah pusingkan mengenai sebutan ini. Dan kalau bicara mengenai proses, prosedur terkait hasil, ada sekelompok orang yang lebih mengedepankan proses prosedur. Itu adalah yang utama. Karena kalau proses prosedurnya dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik. Namun realitasnya belum tentu seperti itu. Proses prosedurnya itu kadang-kadang sudah dilakukan dengan baik, namun ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah, ada juga sekelompok orang yang lebih mengedepankan hasil. Yang penting hasilnya mencapai. Prosedurnya tidak dijalankan secara tepat, tidak masalah. Yang penting hasilnya tercapai. Artinya ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa proses itu adalah hal yang primer, hasil itu sekunder. Ada pula yang sebaliknya, sekelompok orang yang menyatakan hasil itu adalah sesuatu yang primer, proses prosedur itu adalah hal yang sekunder. Kita tidak usah terjebak dalam perdebatan sengit terkait mana yang lebih penting, itu tergantung konteksnya. Ya, konteks situasi yang dihadapi oleh masing-masing pendapat tadi. Ada yang berpendapat proses juga penting, hasil juga penting. Oke, itu silahkan saja. Ya, kita tidak usah terlalu ikut ribet dengan perdebatan itu, tinggal melihat konteksnya aja. Konteksnya itu tepat enggak dengan kondisi yang kita hadapi. Lalu konteks yang tepatnya adalah lebih mengedepankan hasil, proses itu adalah sekunder, ya silahkan aja kita anut seperti itu. Tapi kalau konteks yang tepat itu adalah ternyata kondisinya proses itu hal yang primer, hasil sekunder, ya ikutin saja itu. Nggak usah kita berdebat terlalu seru terkait dengan hal tersebut. Oke, kembali bahwa kompetensi itu adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan sukses. Tadi kita sudah bahas tentang sukses atau tidaknya seseorang itu tergantung mencapai tujuan apa enggak. Ya, tujuan itu ada yang menyebutnya sebagai standar, target, atau harapan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sukses seperti apa yang kita inginkan? Kalau sukses yang hanya sekedar memenuhi standar, target, atau harapan, itu disebutnya sukses yang biasa-biasa saja. Jadi sukses yang biasa-biasa saja itu adalah sukses yang hanya sekedar bisa memenuhi standar, bisa memenuhi target, bisa memenuhi harapan. Nah, kalau cuma sekedar itu, maka apakah ini yang kita kejar? Sementara kita hidup di dunia yang kompetitif. Nah, kalau kita hidup di dunia yang kompetitif, kita harus berkompetisi. Nah, kalau berkompetisi artinya sukses yang hanya sekedar memenuhi standar, memenuhi target, itu bukan sukses yang bermakna. Artinya bermakna di sini mampu kita kompetisikan. Karena banyak orang bisa mencapai sukses yang biasa-biasa saja. Maka yang harus menjadi tugas utama kita adalah bagaimana meraih sukses di luar yang biasa-biasa saja atau sukses yang bukan biasa-biasa saja. Sekarang
Sukses yang bukan biasa-biasa saja itu sukses yang seperti apa? Sukses seperti apakah yang bukan sukses biasa-biasa saja? Sekali lagi, konteksnya di sini adalah bahwa hidup ini adalah kompetisi. Untuk bisa memenangkan kompetisi, jangan sekedar berfokus meraih sukses yang biasa-biasa saja. Karena kalau kita hanya di posisi mencapai sukses biasa-biasa saja, banyak orang bisa mencapai hal tersebut. Untuk bisa memenangkan kompetisi, kita harus mampu mewujudkan sukses yang sekali lagi bukan biasa-biasa saja. Oke, gengs, vlognya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di vlog berikutnya untuk pembahasan sukses. Seperti apakah yang kita inginkan agar bisa memenangkan kompetisi. Gengs, mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita terpancar energi-energi positif dimanapun, kapanpun. Again, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.